Shalom. Ya, sukacita saya saat ini berada di tempat ini Rabu 16 Juli 2025 dalam acara pembukaan pentahbisan Gembala Sidang untuk cabang-cabang baru GKT. Saya sampaikan salam hormat untuk DPMB, Ibu Ketua Umum dan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat. Saat ini saya akan menyampaikan pembekalan supaya kegerakan Kitab Wahyu ini berjalan dengan cepat. Saudaraku, saya mengambil tema jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ini dahulu yang diterima Yosua sebelum dia menyeberang Sungai Yordan, kemudian memenangkan kota Yeriko. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada apa dengan Yosua ini, saudaraku? Sampai diberi perintah oleh Tuhan, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yosua ini adalah tokoh yang mengikuti Musa sejak Eksodus sampai dengan membawa bangsa Israel itu menang. Dan di dalam waktu yang cukup lama, Yosua ini mengikuti Musa. Cukup lama sekali, saudaraku. Ketika Eksodus terjadi, umur Yosua itu sekitar 30 atau 40 tahun. Kemudian ketika Musa mati, itu umur Yosua sekitar 70 atau 80 tahun. Saudaraku, jadi sudah tua juga ya. Saudaraku, saya ingat waktu kesini itu juga masih muda belia ya, saudaraku. Kurus, sekarang paling gendut di sini. Saudaraku, jadi Yosua ini mengerti, saudaraku, lika-liku bangsa Israel, sampai Tuhan memberikan satu arahan pada Yosua supaya kalau ingin secepatnya memperoleh janji yaitu tanah Kanaan, maka Yosua itu dilarang menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ini akibat apa tuh, saudaraku? Yosua tuh ngerti perjalanan bangsa Israel itu menyimpang ke kanan dan ke kiri. Banyak sekali menyimpang. Saudaraku, jadi perintah ini dulu diterima Yosua dalam kapasitasnya sebagai pemimpin yang ditetapkan oleh Tuhan menggantikan Musa, membawa dan memimpin Israel pada tanah perjanjian. Jadi Yosua itu begitu paham liku-liku perjalanan Israel dari awal hingga kematian Musa di tanah Moab. Bisa dibaca nanti di Kitab Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai 7. Saudara, saya memberitahu saudara, saat ini kita berada seperti zaman Yosua ini. Saat-saat critical time. Artinya apa, saudaraku? Kita berada dalam critical time, mega proyeknya Tuhan Yesus Kristus menjangkau bangsa Israel. Nah, kapan bangsa Israel ini bisa dimeteraikan sesuai dengan bilangan yang ditetapkan oleh Tuhan? Karena memang sebagian bangsa Israel, suku keturunan asli itu memang berada di Israel. Saudaraku, ada yang berdiaspora ke berbagai negara. Tetapi memang banyak sekali, bahkan sebagian besar berada di Israel, saudaraku. Nah, untuk tergenapinya Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4, genap dimeteraikannya 144.000 suku keturunan Israel itu dimeteraikan, maka kita dipesankan seperti Yosua supaya jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sebab kalau kita menyimpang, saudaraku, maka janji Tuhan terhadap kita itu menjadi semakin jauh. Tetapi kalau kita taat dengan firman dan Roh Kudus, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka seperti Yosua, saudaraku, dia kemudian menyeberang Sungai Yordan. Ketika tabut itu berjalan, kemudian imam-imam itu menginjak
air dari sungai Yordan itu terbelah. Kemudian ketika Yosua dan Israel itu merebut Yeriko, saudaraku, itu juga mereka taat. Tidak lagi serong ke kanan berbantah-bantah, saudaraku. Mereka taat kepada kepemimpinan Yosua. Taatnya seperti apa, saudaraku? Ketika merebut Yeriko, ya, itu bangsa Israel, saudaraku, disuruh oleh Tuhan melalui Yosua supaya 7 hari berkeliling ke Yeriko, saudaraku. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, itu barisannya juga tertib, saudaraku. Yang pertama di depan, saudaraku. Yang pertama di depan itu ada pasukan bersenjata. Kemudian di belakangnya ada 7 imam yang membawa sangkakala. Kemudian di belakangnya baru tabut, dan di belakangnya itu baru pasukan penutup. Saudaraku, jadi tertib banget selama 6 hari, saudaraku. Bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua merebut Yeriko itu, saudaraku, taatnya minta ampun, saudaraku. Kalau belum disuruh berteriak, belum berteriak, saudaraku. Hari pertama cuma disuruh begitu, saudaraku, berkeliling Yeriko. Saudaraku, seperti tadi urut-urutannya, pasukan yang membawa senjata, kemudian 7 imam yang membawa sangkakala dan meniup sangkakalanya, kemudian selanjutnya tabut, saudaraku, dan selanjutnya pasukan penutup. Saudaraku, begitu taatnya. Sampai kalau belum Yosua itu mengatakan berteriak, bangsa Israel itu tidak boleh berteriak, saudaraku. Jadi selama hari pertama mengitari Yeriko. Yeriko itu cukup luas, ya, saudaraku. Kalau saudara ke Israel, ke Yeriko, saudara mengitari Yeriko 1 hari, 1 kali itu sudah capek. Mungkin di sini yang sanggup sedikit, saudaraku. Betul, saudaraku. Nah, kebetulan ini cincin dari Yeriko, saudaraku. Tapi sekalipun dari sana, ya, saudaraku, sebagai kenang-kenangan saja, saudaraku. Jadi Yeriko itu cukup luas, dan bangsa Israel waktu itu harus taat mengitari Yeriko itu, saudaraku. Itu yang pertama direbut oleh Yosua, saudaraku. Harus taat. Saudara, jadi Yeriko itu cukup luas, dan kalau saudara mungkin sekarang disuruh yang kuat memutari Yeriko itu mungkin di sini beberapa orang saja, saudaraku, yang sudah sepuh-sepuh, yang gendut-gendut, itu susah untuk bisa mengitari Yeriko, saudaraku. Dan pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, masih suruh diam saja, saudaraku. Belum boleh berteriak-teriak. Tetapi ketika hari ke-7, saudaraku, baru bangsa Israel itu boleh berteriak. Dan akhirnya tembok Yeriko itu roboh, dan Yosua memimpin umat Israel memasuki kemenangan demi kemenangan, dan beberapa kota kemudian direbut, dan akhirnya Yosua menjadi pemimpin atas Israel selama beberapa waktu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saya ulangi lagi berkenaan dengan keberadaan kita saat ini. Saat ini kita berada pada critical time mega proyeknya Tuhan Yesus, saat-saat kritis menunggu-nunggu pemeteraian suku-suku di Israel. Kita jangan sampai menyimpang dari firman dan Roh Kudus. Jadi pada saat critical time seperti ini, kita jangan sampai menyimpang dari firman dan Roh. Kalau kita menyimpang dari firman dan Roh, maka ya jalannya akan menjadi panjang. Makanya Tuhan berpesan kepada Yosua, jangan berbelok ke kiri dan ke kanan. Taatlah pada firman dan
Roh Kudus, saudaraku. Jadi jangan mengulangi kesalahan Israel di masa lalu. Kesalahan Israel itu apa, saudaraku, yang harus diperbaiki? Kesukaan bersungut-sungut karena makanan minuman. Itu peristiwa di Mara dan Elim, ya saudaraku. Kemudian bersungut-sungut karena makanan itu di padang gurun Sin. Kemudian Tuhan menurunkan mana dari surga, saudaraku. Jadi Israel itu selalu bersungut-sungut dan puncaknya bertengkar dengan Musa. Musa itu pemimpinnya, saudaraku. Israel itu bertengkar dengan Musa sampai Musa kilap menganggap hikmat dan makrifat itu punyanya Musa, sehingga memukul batu gunung, dan kemudian batu gunung itu mengeluarkan air. Itu puncak dari kesalahan Musa, sehingga Musa tidak diperkenankan oleh Tuhan sampai kepada tanah perjanjian, saudaraku. Jadi sekecil itu kesalahan Musa sudah membuat Musa itu tidak bisa menikmati yang dijanjikan Tuhan, dan akhirnya Yosua lah yang memimpin kepada tanah perjanjian. Jadi jangan mengulangi kesalahan Israel di masa lalu, bersungut-sungut karena makanan minuman seperti peristiwa di Mara, di Elim, kemudian bersungut-sungut karena makanan di padang gurun Sin, sehingga Tuhan menurunkan mana dari surga. Peristiwa sungut-sungut bertengkar dengan Musa di Masa dan Meriba, sehingga Musa lupa diri, ya saudaraku. Hamba Tuhan yang dahsyat itu kadang lupa juga, saudaraku, lupa diri dan menganggap hikmat makrifat itu miliknya, sehingga memukul batu gunung. Ini jangan sampai ada pada diri kita. Kalau kita dipakai dahsyat untuk pertobatan Israel, untuk menurunkan api dari langit sekalipun, bahkan seandainya toh ada yang bisa membangkitkan orang mati, jangan anggap itu saudara. Itu yang mengerjakan imam besar, Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, ini selalu saya junjung tinggi di dalam pelayanan saya. Kalau saya bisa melakukan segala sesuatu, itu bukan saya, tapi Roh yang di dalam saya yang mengerjakannya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, kemudian peristiwa sungut-sungut sehingga membuat jalannya itu dibelokkan, ya saudaraku. Jalannya itu menjadi berbelok jauh, ya. Jadi akhirnya yang menjadi puncak dari teguran Tuhan adalah terjadinya ibadah buatan sendiri yang diciptakan Harun dengan lembu emasnya. Saudaraku, itu ibadah ciptaannya Harun dan bangsa Israel yang gak sabar menunggu datangnya Musa. Musa sedang naik gunung, ya saudaraku. Musa sedang berproses. Dan orang-orang nggak sabar, akhirnya bikin acara-acara sendiri yang tidak sesuai dengan firman dan Roh Kudus. Akhirnya semenjak itu, saudaraku, memang kemudian Tuhan itu memutar bangsa Israel demikian jauh, ya saudaraku. Jadi di sini saya tekankan, sabarlah. Sebentar lagi akan terbuka jalan seperti Yosua dan Israel menyeberang Sungai Yordan. Sebentar lagi janji Tuhan untuk pemeteraian Israel akan terlaksana. Ini critical time, waktu yang sangat kritis, saudaraku. Kita akan membaca kitab Nabi Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 7. Saya mohon Pak Rudi Hartono Siombing membacakan Yosua 1 ayat 1 sampai 7. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ya, terus. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Terus, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kaki kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Terus, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Terus,
Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terus Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. terus Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, sebab engkau beruntung kemanapun engkau pergi. ya, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya saudaraku, ini pesan supaya kegerakan segera terlaksana, supaya bangsa Israel itu segera dimeteraikan oleh Tuhan. Saudara, 2 kali saya melawat ke Israel. Ya saudaraku, ya taktiknya Yosua ini saudaraku dikitari dulu dengan doa-doa. Saudaraku, akhirnya terjadi fellowship dengan bangsa Israel, dan luar biasa kegerakan secara spiritual terjadi di sana. Saudaraku, sudah banyak media yang memberitakan bahwa Injil mulai menggelora di sana, api Injil mulai berkobar di tanah Israel dan akan menjangkau bangsa Israel sepenuhnya. Nah, kita berdoa sampai bilangan yang ditetapkan Tuhan itu terjadi. Dan kalau itu terjadi, saudaraku, maka Wahyu pasal 12, apa yang disebut dengan harpazo, itu sudah dihitung dengan bulan bisa, saudaraku. Jadi kalau ketetapan Tuhan atas pemeteraian Israel ini terjadi, maka saudaraku, untuk terjadinya harpazo itu sudah bisa dihitung dengan hitungan bulan, seperti orang yang mengandung dan melahirkan seorang anak. Saudaraku, seperti halnya Maria yang mendapatkan salam dari malaikat Gabriel 9 bulan kemudian. Jadi malaikat Gabriel itu memeteraikan Maria melahirkan Tuhan Yesus di akhir zaman, saudaraku. Maka setelah terjadi pemeteraian atas bangsa Israel dengan jumlah yang ditetapkan oleh Tuhan, yang di dalam Alkitab disebut 144.000 suku keturunan Israel dimeteraikan, maka kedatangan Tuhan, tepatnya bukan kedatangan Tuhan, masa harpazo di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu sudah dalam hitungan bulan, seperti hitungan orang yang mengandung, saudaraku. Nah, ini kita harus cermati. Kalau kita mendengar berita yang valid tentang pertobatan Israel yang mencapai jumlah ratusan ribu atau bahkan jutaan, saudaraku, berita yang valid. Saat ini kan banyak berita ya, saudaraku, tapi nilainya masih hoax, saudaraku. Belum berita valid. Terjadi sekian ratus bangsa Israel yang bertobat terima Tuhan Yesus. Nah, kalau kita mendapat berita aktual, berita yang valid tentang pertobatan Israel ini, saudaraku, maka masa harpazo di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu sudah bisa dihitung seperti ketika Maria itu menantikan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Maka ini yang saya sebut dengan critical time, waktu yang sangat kritis, di mana kalau kita bersungut-sungut memberontak, terjadi pemberhalaan, merupakan satu faktor yang membuat saudaraku, janji Tuhan itu makin menjauh. Saudara, maaf ya, saya ini kalau khotbah harus minum karena serak. Saya akan sedikit terangkan ya. Jadi sebetulnya bangsa Israel itu perjalanannya dari Ramses, dari tempat Fir'aun, ke tanah perjanjian atau Yerusalem. Itu kalau diukur dengan kilometer, dengan jarak terbaik, rute terbaik itu sekitar 600 sampai 700 kilometer. Dan seharusnya bisa ditempuh dalam waktu 25 hari itu sudah santai. Saudaraku, lebih santai lagi 50 hari berjalan pelan-pelan, dan maksimal 90 hari itu sudah sambil ngaso, ngetek apa kayak gitu, saudaraku. Misalkan kurma
sudah bisa sambil santai 90 hari. Tetapi karena dosa, karena sungut-sungut, karena pemberontakan, karena Israel itu berbelok-belok lakunya, saudaraku, maka jalannya itu dibuat jauh, saudaraku. Tiang awan dan tiang api sengaja membuat seperti itu. Jadi saudara mengenal pimpinan tiang awan dan tiang api, itu memimpin bangsa Israel semenjak belum ada tabernakel, ya saudaraku. Jadi semenjak belum ada tabernakel, begitu Exodus, itu ada pimpinan dari tiang awan dan tiang api. Sampai ketika ada tabernakel pun, tiang awan dan tiang api itu merupakan tanda dari kehadiran Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saya lanjut lagi. Namun jarak yang sebetulnya bisa ditempuh di dalam 25 hari atau 50 hari atau maksimal 90 hari itu dilalui bangsa Israel selama 40 tahun dengan rute yang berbelok-belok dan sangat tidak efektif. Andai kata diperhitungkan menurut perhitungan geografis saat ini, saudaraku. Jadi perjalanan yang seharusnya ditempuh dalam 25 hari, 50 hari, atau 90 hari dengan santai-santai itu bisa dilalui bangsa Israel selama 40 tahun dengan rute yang berbelok-belok dan sangat tidak efektif andai kata diperhitungkan menurut perhitungan geografis saat ini. Jadi jalannya Exodus itu dari Ramses itu sebetulnya ada rute yang tidak perlu nyebrang laut, tapi itu lewat daerah orang Filistin, saudaraku, ke arah timur laut, ya, menyusuri pinggiran Laut Tengah. Jadi jangan menyusuri pinggiran Laut Merah, tapi menyusuri pinggiran Laut Tengah, ya saudaraku. Kemudian melalui jalan orang Filistin, kemudian sampai ke Filistin, kemudian sampai ke sekitar Gaza, kemudian Yerusalem. Itu dekat, saudaraku, bisa 25 hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi yang ditempuh Musa dan Israel itu adalah arah tenggara, saudaraku, di mana Ramses itu kemudian ke Sukot, kemudian menyeberang Laut Teberau, kemudian ke padang belantara Etam, kemudian di Mara, di mana di sana ada mata air yang pahit itu, ya saudaraku, kemudian Elim, kemudian padang belantara Sin. Ini di sini turun mana dari surga. Itu karena bangsa Israel bersungut-sungut makanan. Saudara jangan bersungut-sungut makanan, ya. Kalau bersungut-sungut makanan, berkatmu yang seharusnya datang 40 hari lagi ditunda. Jadi 4 tahun lagi kan kacau, saudaraku. Jangan bersungut-sungut karena makanan. Saudara, kemudian sampai di Refidim. Ini Gunung Sinai, Gunung Horeb. Saudaraku, di padang belantara Sinai, kemudian putar-putar lagi ke Kades Barnea sampai Edom. Edom itu timurnya Laut Mati, jadi muter itu aduh banget, saudaraku, jauh sekali, saudaraku. Kemudian Musa mati di Gunung Nebo. Kemudian kepemimpinan ada pada Yosua yang akhirnya menyeberangi Sungai Yordan dan akhirnya merebut Yeriko dan kota-kota lain. Saudara, setiap terjadi pembangkangan atau ketidaktaatan, maka jarak mereka itu diperjauh. Jadi setiap ketidaktaatan kita kepada firman itu membuat janji Tuhan itu semakin jauh. Nah, kalau saudara itu betul-betul rindu kegerakan ini digenapi, hamba-hamba yang diutus itu nanti tidak sekedar menggembalakan domba-domba, tetapi hamba-hamba Tuhan yang akan ditahbis, ini ada tulisannya, ini akan memimpin imamat rajani. Domba karo imam itu berhenti, saudaraku. Saudara, makanya yang harpaso itu anak manusia. Wahyu 12 ayat 1 ayat 5. Kemudian 1260 hari kemudian yang pernikahan perjamuan malam kawin itu anak domba. Saudaraku, jadi kita tidak sekedar diutus untuk menggembalakan domba di akhir zaman itu, tapi kita memimpin imamat rajani. Artinya apa, saudaraku?
bahasa gampangnya itu menggembalakan para gembala. Ini susah loh saudaraku. Apalagi berbicara organisasi saudaraku. Nanti wah, lintas organisasi itu kalau kita nggak bijaksana susah. Oleh karena itu saudaraku, saya tekankan sekali lagi, jangan sampai terjadi pembangkangan, ketidaktaatan. Karena setiap ketidaktaatan yang terjadi, maka kita itu diperjauh dari apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Sekali lagi, hamba Tuhan yang akan ditahbis, dilantik itu bukan sekedar menggembalakan domba-domba lagi, tetapi menggembalakan imamat rajani. Saya beritahu saudara, domba itu maksimal di pelataran, saudaraku. Nggak ada domba yang diajak masuk ke ruang kudus tuh, nggak ada. Dibeleh dulu, saudaraku. Anak domba yang layak membukakan 7 metre itu juga dia anak domba yang tersembelih, itu terkena pintu kemah juga, saudaraku. Jadi iman saudara itu harus bertumbuh dari domba kemudian menjadi imamat yang rajani sampai akhirnya meraih kesempurnaan. Jadi saya sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan yang mau ditahbis, saudara tidak hanya diutus untuk menggembalakan domba, tetapi untuk memimpin imamat rajani. Wahyu pasal yang kelima itu, saudaraku. Saudaraku, ada beberapa penyimpangan bangsa Israel dan penyimpangan terparah yang membuat Israel itu makin terlalu jauh menyimpang adalah ibadah lembu emas, ya, saudaraku. Ya, ini bisa kita baca, saudaraku. Tiang awan dan tiang api yang memimpin bangsa Israel dalam pengungsian dan perjalanan spiritual Israel itu tetap berjalan, tetapi karena nggak sabar, akhirnya bangsa Israel itu menciptakan ibadah lembu emas. Semenjak meninggalkan Mesir hingga ada tabernakel, saudaraku, kita akan belajar sedikit ini, saudaraku. Kitab Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai 22. Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Dibaca, Pak Rudi. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ya, terus. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ya, jadi sepanjang Exodus sampai dengan Gunung Sinai, itu Israel belum memiliki tata ibadah yang baik, sehingga Israel itu agak kacau ibadahnya, saudaraku. Taunya ya ibadah mezbah persembahan, tidak ada tata ibadah seperti yang ditulis dalam kitab imamat itu, belum ada, saudaraku. Maka suasananya masih kurang tertib, banyak sungut-sungut. Nah, peristiwa sungut-sungut itu salah satunya ketika terjadi di Marah dan Elim. Ini sungut-sungut karena air minum. Omben-ombennya raina, suguhannya raina. Saudara-saudara jangan sering nyacat mungkin restoran atau apa sudah sedang disuguhi orang, jangan sering nyacat seperti itu, ya, saudaraku. Ini kita belajar dari sungut-sungut bangsa Israel, ya, nggak usah kita baca. Ini Keluaran 15 22 sampai 27. Kemudian peristiwa yang membuat bangsa Israel itu semakin dibelokkan, selot adoh, saudaraku, adalah peristiwa di Padang Gurun Sin ini. Padang Gurun Sin itu antara Elim dan Gunung Sinai. Sungut-sungut tentang makanan. Kemudian Tuhan menjawab dengan turunnya mana dari surga. Itu karena bangsa Israel bersungut-sungut. Saudaraku, ini juga nggak usah kita baca, ini di Keluaran 16 ayat 1 sampai 4. Kemudian ada lagi peristiwa yang ini kacau, saudaraku. Jadi bangsa Israel itu bertengkar dengan Musa, dengan pemimpinnya tuh gontok-gontokan, saudaraku. Peristiwa di Masa dan Meriba. Ini masalah haus lagi, sehingga bangsa Israel itu bertengkar dengan Musa. Saudara bisa baca di dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7, juga Bilangan pasal 20 ayat 2 sampai 13. Nah, sampai karena pertengkaran ini Musa itu kilap. Seperti tadi saya katakan, Musa kemudian memukul batu gunung yang seharusnya tidak
dilakukan demikian. Jadi menganggap hikmat makrifat itu punyanya Musa, iki loh aku hebat. Terus batu gunung memancarkan air. Menganggap hikmat makrifat itu punyanya dia, padahal bukan. Ini membuat Musa tidak layak masuk di tanah perjanjian. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini tertulis dalam Bilangan pasal 20 ayat 12 ya. Kemudian saya akan ceritakan ketika tiba di Gunung Sinai ya. Ini kapan tahu saudaraku, jalan dari Exodus sampai Gunung Sinai. Saudaraku, ini adalah 3 bulan ya saudaraku. Jadi 3 bulan setelah Exodus itu bangsa Israel sampai di Gunung Sinai. Jadi saudara kalau dengar cerita tentang Gunung Sinai itu sebelah mana toh? Naik karo Exodus jaraknya seberapa toh? Jaraknya adalah 3 bulan perjalanan bangsa Israel. Saudaraku, nah ketika Nabi Musa itu naik untuk mendapatkan wahyu selama 40 hari, kemudian Nabi Musa juga mendapatkan aturan dan petunjuk-petunjuk tentang 10 hukum Taurat, kemudian aturan-aturan ibadah dan berbagai hal tentang kehidupan jemaat Israel. Israel tidak tahan dan bikin ibadah sendiri yang dikenal dengan ibadah lembu emas yang dipimpin Harun. Saudara tahu Harun? Harun itu dulure Musa, saudaraku, kakaknya, saudaraku. Tetapi karena dia tidak tahan melihat, mendengar jemaat Israel itu merengek-rengek, akhirnya bikin ibadah sendiri yang namanya ibadah lembu emas. Ini nanti yang akan membuat perjalanan Israel itu makin jauh, jadi 40 tahun. Itu karena dosa ini, saudaraku. Kita baca kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 7. Kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 7. Anak lembu emas. Ya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undur turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Amin. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, cukup di sini dulu. Jadi bangsa Israel waktu itu menganggap iki Musa iki piye? 40 dino dinteni ra medun-medun. Saudaraku, padahal mereka sudah berjalan 2 bulan. Ditambah 1 bulan lebih 10 hari, saudaraku. Akhirnya bangsa Israel itu merengek-rengek. Ayo Harun, kamu itu kan kakaknya. Ayo bikin ibadah. Dan ibadah menyalahi dari ketentuan Musa. Akhirnya ketika Musa turun, Musa marah. Dibantingnya 2 loh batu itu. Dan perjalanan Israel jadi jauh, 40 tahun. Kalau saudara belajar perjalanan dari puncak Sinai ke Israel yang ditempuh oleh Nabi Elia, itu cuma 40 hari. Saudara ingat ceritanya itu? Jadi Nabi Elia juga jalan, saudaraku, dari Berseba sampai ke puncak Sinai. Itu 40 hari. Berseba itu wilayah selatan dari tanah perjanjian. Nah, bangsa Israel ini rupanya, saudaraku, karena dia mendengarkan Harun itu masih Musa loh, saudaraku, kakaknya. Tapi karena dibujuk-bujuk bangsa Israel, ayo dong Harun, kamu bikin ibadah. Ini pegel nih, nunggu-nunggu Musa nggak datang. Saudaraku, akhirnya bikin ibadah yang keliru, membuat bangsa Israel dibelokkan jauh 40 tahun, padahal itu harusnya bisa ditempuh di dalam 40 hari oleh Elia. Saudaraku, jadi akibat dosa itu membuat kita itu jauh dari apa yang dijanjikan Tuhan. Jadi jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya perjalanan kita memeteraikan bangsa Israel itu cepat terwujud. Saudaraku, gelombang pertobatan sekarang sedang mulai bergelora dahsyat, saudaraku. Dan kita, saudaraku, menjadi pelopor dari gelombang pertobatan Israel itu. Orang yang dewasa rohani itu harus punya rasa cinta pada bangsa Israel. Kalau ngomong dewasa rohani tapi nggak punya rasa cinta bangsa Israel, itu
bohong saudaraku. Yang dipikir dirinya sendiri. Amanat Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31 itu diabaikan, bahwa kalau kita sudah dipenuhi dengan hikmat dan makrifat, dengan 7 kemuliaan, dengan 7 perkara yang dahsyat, kita itu harus menjangkau Israel. Ini lupa. Loh, kalau itu saya misalkan nggak cinta sama Israel gitu saudaraku, walau ya wis penak banget saudaraku secara daging ini saudaraku. Tapi berulang-ulang saya ke sana karena saya cinta pada Israel, supaya Israel itu bertobat, dan itu butuh biaya yang banyak saudaraku, nggak main-main. Kalau itu digunakan untuk kesenangan daging kan saudaraku, kegendutan nanti jadinya saudaraku. Jadi saudara, kita harus taat, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terus ayat 2 dari Keluaran 32 ayat 2. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Terus Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. terus Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan. ayat 6 dan 7. Dan keesokan harinya, pagi-pagi mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Rusak lagunya saudaraku, karena ibadah yang tidak tertib itu menjadi rusak lagunya saudaraku. Ketika Musa dari atas gunung mendengar, lamat-lamat terdengar. Di sana untung masih ada Yosua. Saudaraku, Yosua juga mendengar lamat-lamat itu, di bawah itu apa? Kayaknya ada peperangan. Musa jawab, itu bukan peperangan, itu orang berbalas-balas lagu. Padahal di sana ada peristiwa yang sangat menjijikkan. Saudaraku, Harun yang kakaknya Musa sendiri, ring satunya Nabi Musa, melakukan dosa besar, sehingga perjalanan bangsa Israel menjadi jauh, yang harusnya bisa ditempuh di dalam 1 bulan, 2 bulan, menjadi 40 tahun. Yang seharusnya kalau ditempuh Elia itu 40 hari, ditempuh Elia dalam waktu, ditempuh Israel dalam waktu 40 tahun. Itu karena dosa ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, makanya kita hindari pemberhalaan. Dari Gunung Sinai ini selanjutnya, saudaraku, Israel itu beribadah mengembara di padang belantara di tepian timur Semenanjung Sinai. Jadi di tepian timur Semenanjung Sinai, yang membuat berputar-putar lagi puluhan tahun, berbeda dengan jalur perjalanan yang dilalui Elia kelak kemudian dari Berseba bagian selatan tanah perjanjian ke Gunung Sinai, itu ditempuh dalam waktu 40 hari. Loh, 1 hari ini Elia padha harus 1 tahunnya bangsa Israel, saudaraku, nemen saudaraku. Ini karena kebandelan, suka berbantah-bantah. Saudaraku, perlawanan terhadap firman itu membuat kita jauh. Saudara, jadi yang membuat janji Tuhan untuk saudara, untuk kita semua itu bisa tertunda, itu karena sungut-sungut makanan, minuman, pertengkaran, bertengkar pada pemimpin. Kemudian puncaknya adalah pemberhalaan yang timbul karena ketidaksabaran. Lu Wahyu 10 itu akan teko tenan saudaraku, tapi sabar. Kita baca Wahyu pasal 10 sampai nanti ada kata-kata tidak ada penundaan lagi. Ini seperti Yosua. Kalau sudah Yosua itu dilantik saudaraku, maka tidak ada penundaan lagi untuk harpaso itu. Wahyu 10 ayat 1 sampai 6 dibaca Pak Rudi. Kitab terbuka. Ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga,
berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Ya, kakinya bagaikan tiang api ini yang memimpin bangsa Israel dahulu di padang gurun ketika bersungut-sungut. Saudaraku, adalah tiang awan dan tiang api ini. Kemudian dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Ya, kitab kecil yang terbuka ini apa tuh, saudaraku? Tanda meterai bahwa tokoh ini bisa memeteraikan Israel. Kitab yang terbuka di Wahyu pasal 5 itu adalah kitab yang terbuka di Wahyu pasal 10 ini. Saudaraku, tanda meterainya adalah nanti bangsa Israel itu akan dimeteraikan. Kalau itu sudah terjadi, maka waktunya itu tidak akan lama lagi. Akan ada yang berani bersumpah, tidak akan ada penundaan lagi. Kalau tadi kan Israel itu muter-muter, saudaraku. Nanti ketika, saudaraku, bangsa Israel itu dimeteraikan, terima Tuhan Yesus sejumlah yang ditetapkan oleh Tuhan, maka tidak akan muter-muter lagi, saudaraku. Tidak akan ada penundaan lagi. Saudaraku, ini kaitannya dengan Wahyu pasal 10. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab yang kecil yang terbuka. Malaikat ini berani bersumpah karena dia punya prestasi, saudaraku, untuk pertobatan Israel. Loh, kalau Israel belum bertobat, ya sampai kapanpun Harpaso itu nggak kejadian, saudaraku. Dilanjutkan. Dan ia berseru dengan suara nyaring, Ya. sama seperti singa yang mengaum. Ayat yang B. Ia menginjakkan. Iya. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Ya, kaki kanan di atas laut itu dari dulu sudah diterangkan. Kaki kirinya di atas bumi. Tapi yang kemudian saya sampaikan adalah bahwa pelayanan dari penggembalaan malaikat yang berwajah matahari itu lintas pulau, lintas lautan. Nggak mudah digoncang, nggak mudah digoncang oleh apapun. Kuat dia, saudaraku. Sampai akhirnya segala sesuatu digenapi. Ayat 3. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Terus? Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Amin. Rasul Yohanes ini dulu mendengar mengenai hari H, saat Harpaso atau orang bilang gereja. Tapi bahasa benernya itu Harpaso, saudaraku. Hari H, saat itu Rasul Yohanes dengar suara, saudaraku, dan dia mendengarnya bukan dari malaikat yang berwajah matahari, dari ketujuh guru. Saudaraku, artinya apa? Tuhan itu tertib sekali lagi. Kalau dia punya keputusan, itu akan disampaikan kepada hamba-hamba yang diurapinya, untuk kemudian disampaikan seperti kalau presiden itu membuat keputusan kepres gitu, saudaraku. Nggak kemudian langsung ke Pak Camat, Pak RT, saudaraku, tidak. Tetapi melalui para Menko, Menteri Koordinator dulu, saudaraku. Demikian pula kalau Tuhan itu sudah menyatakan jangan berbelok ke kanan ke kiri lagi, jangan berbuat dosa lagi, karena waktunya sudah dekat, tidak ada penundaan lagi. Itu akan dikerjakan oleh Tuhan melalui hamba-hamba yang diurapinya, yang di sini disebut sebagai ketujuh guru. Jadi suaranya guru. Jadi yang menangkap suaranya malaikat berwajah matahari itu cuma 7 guru loh, saudaraku. Yang lain kalau dengar ya suara singa. Jadi orang lain nggak bisa dengar. Yang bisa tahu saat Harpaso itu ketujuh guru saja. Saudara cermati Wahyu 10 ini. Kemudian baru diteruskan, bahkan Rasul Yohanes pun dia tahu dari ketujuh guru itu. Saudara, terus dilanjut. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Ya, tidak ada penundaan lagi. Jadi janji Tuhan kepada saudara
untuk pengangkatan untuk Harpaso, kalau istilah saudara, dibawa ke Bahtera, saudaraku, yaitu nanti saudaraku akan terjadi. Tetapi saudaraku, saudara itu harus sabar. Jangan seperti Harun. Harun itu membuat satu ibadah yang tidak dikenang. Kita rame tapi isinya lembu emas, saudaraku. Itu ibadahnya Harun. Harun tuh saudaranya Musa loh, saudaraku. Dan itu yang membuat bangsa Israel jauh. Nah, kalau sekarang kita sampai kepada perintah seperti apa yang diperintahkan kepada Yosua, maka kita jangan menyimpang ke kiri, ke kanan, supaya janji Tuhan itu cepat tergenapi. Supaya janji Tuhan itu, saudaraku, segera tergenapi atas kita. Saudaraku, Harpaso, Wahyu 12 ayat 5, itu segera terjadi. Saudara, jadi saya sampaikan pada saudara bahwa hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang akan ditahbis itu bukan saja untuk menggembalakan domba-domba, tetapi untuk memimpin imamat rajani. Ini lebih susah. Kalau domba itu makanannya rumput, rumput itu dikatakan Rasul Petrus, sahabat saudaraku, kemuliaannya pagi mekar sore layu, artinya apa? Hiburan-hiburan, khotbahnya itu hiburan-hiburan. Yang makan ya domba. Tapi kalau imam itu yang dimakan roti, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi pelayan-pelayan Tuhan yang akan ditahbis tidak saja menggembalakan domba, tetapi untuk memimpin imamat rajani. Nah, saudara, seperti tadi di awal saya sampaikan, domba itu maksimal hanya boleh masuk pelataran bait suci. Kalaupun masuk ke dalam itu darahnya, saudaraku. Tetapi imamat rajani itu boleh masuk ruang kudus, bahkan ruang maha kudus. Yang Harpaso itu bukan domba, saudaraku, tetapi anak laki-laki yang dilahirkan oleh gereja, saudaraku, yang dilahirkan oleh gereja di akhir zaman. Saudaraku, kita sekarang sebagai ayat-ayat terakhir, saya akan ajak saudara membaca Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai ayat 6, dibaca Pak Rudi. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Terus Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. ya, saya terangkan dulu. Jadi yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang ini adalah gereja secara umum di akhir zaman pada saat ini. Saudaraku, yang nanti pada akhirnya melahirkan 3 output. Output yang pertama, ruang maha kudus. Prioritas pertama dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Saudaraku, kemudian output yang kedua, ini adalah orang yang diungsikan atau POGO ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari, dan output yang ketiga itu adalah orang-orang tertinggal. Di akhir zaman mau tidak mau akan ada 3 perkara ini. Orang-orang yang Harpaso, orang-orang yang diungsikan ke padang belantara pengungsian, dan orang-orang yang tertinggal sesuai dengan pola tabernakel. Wahyu 12 itu terkena Shekinah Glory, saudaraku, di mana cahaya kemuliaan Allah dinyatakan. Dan di situ pula ada rahasia bahwa di akhir zaman Tuhan akan melaksanakan 3 metode penyelamatan pada umatnya. Yang pertama, yang ruang maha kudus itu disebut dengan Harpaso. Kenapa? Karena dia anak laki-laki, saudaraku, yang langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Kemudian 1260 hari kemudian ada orang yang diungsikan, jemaat-jemaat yang diungsikan di ruang kudus, saudaraku. Nanti sempurnanya di Wahyu 19. Dan mereka nanti akan masuk perjamuan malam kawin anak domba. Makanya disebut perjamuan malam kawin anak domba. Kemudian ada lagi yang tertinggal. Benih-benih yang tertinggal. Wahyu 12 ayat yang ke-17. Ayo dibacakan lagi Pak Rudi terusnya. Maka tampaklah satu tanda lain, yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota.
Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Terus? Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Ya, saya beritahu. Yang diinceng naga pertama siapa? Anak. Bukan perempuan itu. Naga nggak share sama perempuan itu. Tapi anak laki-laki yang betul-betul diincar. Seperti Musa diincar oleh Fir'aun. Kelahiran Musa itu diburu-buru. Kelahiran Tuhan Yesus juga diburu-buru, saudaraku. Nah, kelahiran anak laki-laki di Wahyu pasal 12 ini juga diincar karena ini nomor 1 ruang Maha Kudus. Ya, dilanjut. Untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Terus? Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Iya, anak laki-laki yang akan menggembala. Perhatikan perkataan-perkataan saya di awal. Ya. Jadi, ia melahirkan seorang anak laki-laki eteken uya sarhen, saudaraku. Artinya ini menghasilkan output. Jadi wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu menghasilkan output. Yang pertama, ruang Maha Kudus harpaso. Yang kedua, ruang kudus itu peugo. Dibawa ke padang belantara pengungsian untuk 1260 hari kemudian diangkat juga di dalam satu acara yang namanya perjamuan malam kawin anak domba. Mungkin saudara bertanya, kenapa kok perlu ada yang harpaso, saudaraku? Itu untuk menggenapi firman bahwa Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Itu yang ditulis Yudas. Yang ditulis Nabi Musa juga, bahwa Tuhan datang bersama puluhan ribu orang kudusnya. Yang ditulis Rasul Paulus juga, bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu akan menghakimi bumi? Tidak tahukah kamu bahwa kamu akan menghakimi malaikat-malaikat? Lah saudara ini mau menghakimi malaikat, tak kon mlaku nang kidulku kuburan karena wedi kabeh. Coba siapa sing wani sini? Satu orang saja melaku malam-malam di sebelah saya di kuburan. Boleh mau menghakimi malaikat lawang diwedeni kendruwe wedi. Saudaraku, makanya perlu harpaso, perlu keubahan. Saudaraku, dari tubuh yang seperti ini menjadi tubuh yang bisa menghakimi malaikat. Itu proses harpaso itu seperti itu. Saudaraku, makanya ini prioritas, makanya sangat ditakuti oleh iblis. Saudaraku, ini ruang Maha Kudus. Kalau 2000 tahun yang lalu, itu yang dilahirkan adalah Tuhan Yesus melalui satu orang, person melalui person. Di akhir zaman, ini gereja yang berpakaian matahari itu menghasilkan output nomor 1. Itu adalah orang-orang yang harpaso, anak laki-laki. Orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus itu yang nanti akan menghakimi bumi, menghakimi malaikat-malaikat. Saudaraku, nanti gambarannya kemudian di Wahyu pasal yang ke-15, orang-orang yang harpaso. Yang diungsikan itu kemudian gambarannya di Wahyu pasal yang ke-14 ayat 1 sampai yang ke-5 itu, saudaraku. Jadi memang ini saya sampaikan kepada saudara, perlu ya, ini disertasi saya dan lulus dengan hasil yang sangat memuaskan, saudaraku. Dan ini merupakan pembukaan rahasia firman ketika saya diuji. Konsisten, Anda konsisten. Saya sampaikan begitu, dan dari hari ke hari pembukaan rahasia firman mengalir dahsyat luar biasa. Penyertaan Tuhan juga dahsyat luar biasa. Kita sedang membentuk jemaat-jemaat ruang Maha Kudus. Kita sedang membentuk jemaat-jemaat ruang kudus. Kita sedang membentuk jemaat-jemaat pelataran. Hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai itu akan menggembalakan domba-domba sekaligus menjadi pemimpin untuk imamat rajani yang membawa kepada kesempurnaan. Tadi sampai ayat berapa, Pak Rudi? Ayat 5. Ya, ayat 5, coba. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Ya. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ya, terus? Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah,
supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Amin. Jadi kesempurnaan antara yang Harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima dengan orang-orang yang diungsikan di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14 itu sama-sama sempurna, cuma punya jarak waktu. Saudaraku, jarak waktunya berapa? 1260 hari. Saudaraku, ini satu rahasia yang perlu saya sampaikan pada saudara. Kemudian ayat yang ke-17 dari Wahyu pasal yang ke-12. Wahyu 12 ayat 17. Ayat 17. Ya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Amin. Saudaraku, ini orang-orang yang tertinggal. Saudaraku, jadi kita saat ini sedang menunggu critical time ini, saudaraku. Kita menunggu dimeteraikannya bangsa Israel sampai jumlah bilangan yang ditetapkan oleh Tuhan. Kalau itu sudah genap, nanti ojo khawatir, saudaraku, akan ada yang berseru, tidak akan ada penundaan lagi. Kalau masalah berkat jasmani ataupun rohani pasti dilengkapkan pada saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kiranya ini menjadi bekal untuk kita semua, teristimewa untuk hamba-hamba Tuhan yang akan ditahbis, bahwa kita tidak hanya sekedar menggembalakan domba-domba, tetapi kita juga dilantik menjadi pemimpin imamat rajani. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.